Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang goes to Asia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Kita sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Solawat serta salam kita haturkan kepada manusia agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, Dewan Juri yang saya hormati dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aldiska Aksyal Pratama dari SMA Negeri 6 Kota Depok akan menyampaikan tausiah yang bertema moderasi beragama. Kenapa negara kita sampai saat ini masih bisa hidup rukun dan harmonis? Hal tersebut tidak terlepas dari karakter yang diwariskan. Apa saja? Yang pertama, pluralisme. Pluralisme ialah menghargai keragaman yang ada di sekeliling kita. Contohnya ialah keberagaman agama, suku, bangsa, dan yang lainnya. Yang kedua, religiusitas. Religiusitas ialah sikap yang mendorong kita untuk berbuat sesuai kadar ketaatan kita. Dua hal penting itulah yang menjadi dasar untuk bermoderasi agama agar terciptanya masyarakat yang rukun dan harmonis di tengah perbedaan yang ada. Dalam moderasi agama, hendaknya janganlah kita menghina umat agama lain, terlebih menghina yang mereka sembah, sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka nanti akan menghina Allah melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat mereka kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya kita dilarang untuk menghina apa yang umat lain sembah, karena itu merupakan hak dan keyakinan yang mereka anut. Daripada menimbulkan masalah yang besar, lebih baik kita menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita. Dalam Islam ada 3 prinsip moderasi atau wasatiyah. Yang pertama, wasatiyah dalam memandang Tuhan dan dunia. Umat Islam harus bisa memadukan jasmani dan rohani, material dan spiritual dalam aktivitasnya. Yang kedua, posisi pertengahan menjadikan umat Islam tidak memihak kepada kiri dan kanan, sehingga dapat berlaku adil dan juga dapat berinteraksi dengan semua pihak. Yang ketiga, posisi pertengahan menjadikan umat Islam sebagai teladan bagi semua pihak dan juga dapat dilihat oleh semua kalangan. 3 prinsip mendasar tersebutlah yang menjadikan moderasi beragama bagi umat Islam untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan di tengah perbedaan masyarakat. Dampaknya sangat signifikan bagi kehidupan. Contohnya, ketika di Rusia, kehidupan Kristen Ortodoks dan Muslim yang saling berdampingan. Walaupun Muslim agama minoritas di sana, tetapi ia diizinkan untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadahnya, yaitu masjid. Kita juga bisa lihat di negara kita tercinta, saat Islam pertama kali datang ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di bawah oleh Wali Songo. Wali Songo berdakwah menerapkan sistem moderasi dari agama, yaitu akhlakul karimah dan toleransi, sehingga apa yang disampaikan mudah diterima masyarakat dan juga mampu memadukan kebudayaan yang dibawa dengan kebudayaan lokal, seperti kesenian wayang kulit, sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan, dan juga karya sastra lainnya seperti babat, suluk, dan juga hikayat. Contoh ulamanya ialah Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan senian wayangan dan
mengajarkan tentang kisah kenabian, sehingga apa yang disampaikan oleh dia dapat diterima oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Dan sistem moderasi agama yang diwariskan oleh Wali Songo ini menjadi dasar untuk bermoderasi di masyarakat, sehingga salah seorang ulama dari Timur Tengah bernama Habib Ali Al-Jufri, beliau berpendapat bahwasanya moderasi yang diwariskan Wali Songo di Indonesia ini dapat berupaya mencegah konflik yang terus terjadi di Timur Tengah yang dipimpin oleh kaum Khawarij seperti terorisme dan radikalisme. Itu sangat bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi. Mereka melakukan jihad padahal mereka membunuh umat manusia yang tidak berdosa. Dan juga terorisme dan radikalisme pernah terjadi di Indonesia, seperti halnya bom Bali yang dipimpin oleh Imam Samudra, di mana dia menuduh bahwasannya Bali ini adalah sarang minoritas dan juga tempat kemaksiatan, sehingga banyak umat yang tidak bersalah menjadi korban atas kejadian tersebut. Ini tidak diajarkan oleh Nabi, bertentangan dengan prinsip moderasi beragama dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, moderasi amatlah penting untuk membentuk kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam, dan juga untuk mencegah terjadinya radikalisme serta terorisme. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaknya kita mengambil peran sebagai agen moderasi, mewujudkan bangsa yang beragam ini menjadi rukun dan harmonis sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, demi mewujudkan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, inilah yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.